Halo guys, kembali lagi sama gue Abi Kuntadi di sini. Selamat datang di channel gue Abi Kuntadi. Di video kali ini gue akan menjelaskan tentang keperluan apa saja yang kalian perlukan untuk track day Sentul. Nah, bagaimana video ini gue buat karena banyak banget beberapa ada yang nanya apa aja sih yang diperluin untuk track day di Sentul gitu. Dan misalkan bapak total biaya dan semacam-macamnya. Oke, gue akan jelasin di 3 aspek, yaitu adalah di bagian persiapan motornya, terus aparelnya yang ada di belakang gue itu, dan berapa total biayanya dari sewa sirkuit sama berapa biaya pengeluaran dari untuk motornya itu sendiri. Oke, jadi pertama kali yang perlu kalian siapkan adalah motornya. Pastikan kalian memiliki motor atau at least kalian pinjem sama teman kalian. Karena gue tahu di budaya sekarang ini banyak banget kan orang minjem motor untuk track day atau untuk San Mori, gue nggak tahu deh. Tapi kalau gue pribadi, gue menyarankan kalian pakailah motor kalian sendiri karena karakter kalian tuh ada di motor itu sendiri. Atau agar kalian bisa mentransfer karakter kalian ke motor kalian sendiri gitu. Jadi setelah modifikasi dari track day kalian bisa tahu apa perubahannya, modifikasi apa yang diperlukan dari motor kamu dan kamunya sendiri, agar apa ya, track day-nya lebih menyenangkan gitu. Nah, oke, jadi untuk motor sendiri gue udah pernah jelasin apa aja yang diperlu modifikasi, tiga modifikasi dasar. Oke, tapi itu sama sebenarnya sama apa aja yang perlu kita modifikasi di bagian motor sebelum track day gitu. Ada 3 aspek yang menurut gue bagi untuk pemula yang perlu diperhatikan. Itu adalah bagian ban, pengereman, dan suspensi. Sebenarnya nggak mandatory ya, nggak harus, tapi sebaiknya itu dilakukan. Kenapa? Karena tikungan-tikungan di sirkuit Sentul itu menggunakan banyak tikungan-tikungan high speed yang memerlukan grip yang lebih dibanding ban standar. Karena kalau ban standar aja itu buat gue, yang gue denger ya, banyak kan apalagi motor-motor middle atau low end, mereka bannya itu low grip banget gitu. Untuk jalan raya aja nggak mumpuni, apalagi untuk sirkuit gitu. Jadi minimal kalian ganti bannya itu ya pakai ban yang soft compound. Nggak usah ada yang slick juga, cuman menurut gue kayaknya agak berlebihan nih. Kayak gue gini pakai ban yang jalan raya, cuman dia ada 2 kompon, yang tengahnya medium, yang pinggirnya soft gitu. Gue pakai Michelin Power RS gitu, dan menurut gue ini oke banget untuk sirkuit karena kanan kirinya dia pakai soft dan tengahnya pakai medium. Jadi kalian nggak perlu takut kehabisan, dan menurut gue untuk pemula itu oke banget. Oke deh, sekarang kita lanjut ke bagian suspensi. Kenapa bagian suspensi perlu? Gue pernah track day pertama gue suspensinya nggak di-adjust dengan baik ya. Alhasil kayak settingan standar. Walaupun ini udah adjustable, cuman gue waktu itu masuk dengan kondisi settingan standar jalan raya. Itu tikungan R1, R2 dan semua tikungan yang gue lewatin itu nggak nyaman banget rasanya. Entah motornya itu ngayun atau tiba-tiba di tengah belokan itu motornya kayak low grip dan semacam-macam pas masuknya gitu. Jadi menurut gue suspensi itu perlu banget gitu. Karena sekarang punya gue yang standar ini udah pakai preload adjustable sama ribbon, bisa di adjustable juga. Untungnya jadi motor ini nggak perlu banyak modifikasi. Cuman gue ganti oli racingnya untuk menyesuaikan berat badan gue ke motor ini. Itu untuk suspensinya. Yang ketiga adalah bagian pengereman. Kenapa bagian pengereman perlu? Oke, kita tahu atau kita nggak tahu ya, motor rata-rata itu menggunakan dot 3 kalau nggak salah, dot 3 atau dot 4. Nah, setiap minyak rem itu memiliki titik didih sendiri masing-masing. Nah, kalau untuk motor jalan raya, mereka rata-rata titik didihnya tuh nggak tinggi-tinggi banget. Jadi karena untuk penggunaan jalan raya tidak menggunakan banyak hard braking, jadi pakai dot 3 rata-rata tuh udah cukup karena stop and go dan kecepatan rendah gitu. Nah, untuk performance kalau kalian pengen lebih maksimal atau kalian suka tipe yang late braking, itu akan memaksa rem untuk bekerja lebih keras. Salah satunya di minyak remnya. Nah, kalau kalian ngeremnya itu hard braking, mau nggak mau kan si disc brake itu mentransfer panas ke kaliper. Di kaliper itu kan minyak remnya di situ tuh. Nah, saat mereka kepanasan, mereka mendidih, itu akan ada buih-buih atau udara yang masuk di sistem pengereman yang menghasilkan rem kalian masuk angin. Mau yang anget juga dong. Wes, antangin CRD masuk angin lewat. Ada anginnya dalam situ. Nah, jadi remnya jadi nggak pakem lagi makin kelamaan di setiap lap-lap Sentul putaran-putaran berikutnya. Nah, itu makanya itu perlu modifikasi. Cuman kalau kalian pikir, gue nggak perlu, gue yang penting pengen ngafalin sirkuitnya dulu, bagaimana tikungannya, ya oke, nggak masalah. Cuman setiap tindakan itu ada resikonya, dan menurut gue itu adalah tindakan-tindakan preventif sebelum kalian mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan ban low grip,
Oke, pengereman ngelos bisa jadi. Pernah gue soalnya pakai dot 4 dan gue maksimalin di rem-rem ujung, akhirnya tiba-tiba motor gue ngelos karena masuk angin, ada anginnya. Selain itu suspensi, gue juga ngalamin. Jadi semua ini gue kasih tahu menurut pengalaman gue pribadi gitu. Jadi buat kalian kalau pengen sirkuit, perhatikan 3 hal itu. Setelah itu baru deh kalian main lebih advance lagi, itu ke bagian mesinnya. Itu kalau menurut gue top speed, ngincer top speed semacam-macamnya itu belum perlu. Sirkuit itu yang penting kalian hafal dulu DNA-nya. Setelah kalian hafal baru kalian maksimalin di mesinnya. Itu kalau menurut pendapatku. Oke, jadi sekarang mari kita lanjut ke bagian aparelnya. Apa aja yang kalian perlukan untuk lupa biayanya. Untuk bensinnya, motor ini gue pakai 20 liter Pertamax Turbo. Harganya kurang lebih 200 ribuan ya. Kan harganya satunya tuh liternya 9 ribuan dan semacamnya. Jadi itu anggap aja 200 ribu. Dan gue butuh 1 liter oli samping, sebenarnya 800 mili. Cuma kan mau belinya harusnya 1 liter kan. Jadi gue beli 1 liter oli samping Castrol A747. Jadi 200 ribu plus 1 liter ke Castrol A747 dengan harga 400 sampai 450 ribu. Anggap aja 450 ribu ya. Jadi 200 ribu, 650 ribu gue untuk bensin, keperluan bensin si TZR ini. 1 kali track day, 1 hari gitu. Oke, jadi sekarang mari kita lanjut ke aparelnya. Jadi kalau motor kalian udah enak, apa yang perlu kalian perhatikan untuk diri kalian sendiri saat berkendara di track day di Sentul. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian aparelnya. Ini adalah tracksuit, wear pack atau baju balap yang kalian perlukan untuk track day. Sebenarnya optionnya ada beberapa option. Kalian bisa sewa atau kalian punya sendiri. Nah, kalau sewa itu harganya kalau nggak salah sekitar 300 sampai 500 ribuan. Kalau nggak salah ya, itu udah include glove, boots sama wear pack itu sendiri. Nah, cuman kalau untuk punya baju balap, kalian juga memiliki beberapa option, yaitu adalah beli baju balap yang udah jadi atau di fitting sendiri. Nah, kalau ini gue fitting sendiri, kenapa? Karena waktu itu saat gue pengen beli baju balap, size-nya nggak ada yang sesuai sama badan gue. Badan gue cukup kecil ya. Gue tinggi gue 165 dengan berat badan 54 sampai 56 kg gitu. Nah, jadi waktu itu cari fitment susah, akhirnya gue bikin sendiri dengan desain gue sendiri. Kalau desain sendiri itu keuntungannya kalian bisa desain sendiri ya, warnanya atau liverynya dan semacam-macamnya. Kalau kalian beli yang udah jadi, kekurangannya adalah kalian nggak bisa pilih liverynya gitu. Nah, selain itu keuntungannya juga bahannya tuh suitable banget. Cuma kekurangannya adalah kalau berat badan kalian turun atau naik drastis, bajunya itu udah nggak muat lagi di kalian gitu. Karena emang pas saat di fitting itu benar-benar fit sama badan kita sendiri, yang bisa dibilang tuh fitmentnya cukup ketat lah ya jadinya. Tapi buat gue lebih suka yang fitmentnya tuh benar-benar fit sama badan gue sendiri, jadi nyaman dipakainya gitu. Nah, kalau nggak salah harganya sekarang pun itu sekitaran 7 sampai belasan juta tergantung mereknya. Kalau untuk mereknya yang AHR sendiri, ini kalau nggak salah ya sekarang tuh udah 7 jutaan deh kalau nggak salah, yang minimum price-nya. Karena waktu itu nih belinya gue tahun 2012, udah lama banget gitu. Jadi harganya masih di bawah harga sekarang, yang namanya juga pastikan harga meningkat ya makin lama gitu. Nah, selain itu juga yang kalian perlukan pasti adalah helm. Nah, helm yang kalian perlukan itu adalah helm yang memiliki double D-ring. Nah, double D-ring itu kenapa perlu pakai double D-ring? Karena kalau saat kita crash, amit-amit kita crash, dia tidak mudah lepas kayak yang klik ya, yang sebutannya itu. Nah, kalau untuk helm ini sendiri gue beli waktu itu dengan harga 5 juta rupiah. Gitu. Jadi kenapa gue pilih ini saat itu array harganya 6 sampai 7-an deh kalau nggak salah. 7 jutaan, dan gue cari yang harganya affordable karena waktu itu gue masih SMA. Jadi gue beli ini dengan harga 5 juta yang sudah pakai double D-ring gitu. Nah, satu lagi yang kalian perhatikan sebenarnya, gue menyarankan kalian pakai dark flat visor. Kenapa? Karena di sirkuit itu mau kondisinya terik atau mendung pun tuh menurut gue panas banget gitu cuacanya. Dan mata kalian tuh akan capek kalau kalian ngeliat pakai visor yang clear ya, terang gitu. Nah, menurut gue dark flat visor tuh paling nyaman untuk di sirkuit, keperluan sirkuit. Oke, sekarang kita lanjut ke glove-nya. Nah, ini adalah track glove atau glove yang dipakai untuk sirkuit. Sebaiknya kalian pakai yang long ini ya, long version gitu. Kenapa kalian pakai long version? Karena fungsinya dia itu untuk masuk ke bagian baju balap ini gitu.
lagi-lagi ini adalah untuk keperluan safety. Kenapa sih nggak bisa pakai yang glove yang biasa gitu, yang standar yang kita biasa pakai? Juga ada yang bahan kulit. Oke, ini gue bandingin glove yang biasa untuk jalan raya dan glove yang untuk sirkuit. Bahan kulitnya itu jauh berbeda banget. Ini jauh lebih tipis dan ini jauh lebih tebal gitu. Lagi-lagi untuk safety. Jadi walaupun sebenarnya kalian bisa pakai yang ini, cuman gue sangat tidak merekomendasikan. Harganya pun juga sangat jauh ya. Ini harganya sekitar 300 sampai 500 ribuan yang untuk road ya. Ini harganya itu kalau nggak salah gue beli sekitar harga 2,5 juta rupiah. Ini gue beli udah lama banget juga. Sekarang tuh kalau nggak salah harganya udah 3 jutaan. Glove yang kayak gini, Markinson gitu. Yang KW-nya banyak, cuman gue nggak menyarankan karena gue udah baca reviewnya. Glove KW itu bahan kulitnya itu namanya bukan kulit yang beneran ya, nggak bagus. Jadi dia entah dia cepet bolong atau cepet usang, itu jadi kekurangannya di situ. Kelebihannya itu adalah kalau yang asli kulitnya itu bisa dijamin lebih kuat dan rata-rata mereka pakai sesuai persis sama yang di MotoGP juga gitu. Jadi kualitasnya bisa dibilang bisa diandalkan gitu. Oke. Yang ketiga adalah bootsnya. Nah, ini adalah boots yang kalian perlukan saat kalian melakukan track day gitu. Nah, kenapa sih kalian perlu pakai boots? Kenapa nggak boleh pakai sepatu biasa aja atau boots yang setengah yang boot touring ya gitu? Karena lagi-lagi safety di sirkuit itu kita lari sekitar 150-an km per jam ke atas gitu. Kalau terjadi amit-amit kenapa-napa, yang kita lindungi itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita nggak pakai proteksi yang sesuai dengan regulasi sama yang ada di sirkuit internasional maupun nasional, itu dampaknya akan ke diri kita sendiri, bukan orang lain gitu. Jadi keperluan track day seperti itu bukan karena pengen mahal-mahalan atau pengen bagus-bagusan semacam-macamnya, tapi ini dengan dasar safety gitu. Kenapa sih gitu perlu pakai yang kayak gini? Lagi-lagi safety. Kalau kalian sayang dengan diri kalian sendiri, pakailah produk-produk yang menjaga diri kalian untuk track day. Karena menurut gue kecepatannya itu ya di atas rata-rata banget. Kalau kenapa-napa terjadi itu juga pasti akan di atas rata-rata dampaknya, dan jangan sampai. Dan untuk sepatu ini sendiri pun harganya sekitar 3 jutaan, 3,9an 3,9 jutaan sampai 4 jutaan tergantung tokonya. Sepatu ini harganya segitu. Nah, jadi untuk baju balap sendiri nih, kalau misalkan gue pribadi itu harganya ini sekitar 5 juta, helm 5 juta, sarung tangan 2,5 juta, 7,5 juta ya, 7,5 juta tambah ini 4 juta, sekitar 11-12 jutaan. Enggak deh, 16-17 jutaan gitu kurang lebih ya, untuk kalian pakai track day ke sirkuit dengan ini nih. Nah, tapi kalau dengan harganya sekarang, ini juga banyak harga yang di bawah itu, cuman dia kulitnya sebagian sintetis, ada yang sebagian kulit. Jadi untuk yang full kulit itu katanya harganya rata-rata kalau nggak salah sekitar 5 juta sampai 7 jutaan atau 7 jutaan untuk yang HRS ini kalau nggak salah sekarang ya, yang full kulit. Kalau untuk yang non full kulit atau sintetis harganya bisa di bawah itu. Jadi kurang lebih itu biaya yang perlu kalian keluarkan untuk latihan di sirkuit dengan aman dan nyaman. Oke guys, gue rasa itu aja yang perlu gue kasih tahu kali ini, berapa total biaya dan pengeluaran ekspansi untuk latihan track day di sirkuit. Jadi buat kalian yang untuk pengen track day di sirkuit, gue rekomendasi investasi seperti ini buat gue itu sangat penting. Nah, apalagi kalau misalkan kayak gini nih, gue suka melihat koleksi-koleksi jaket balap buat koleksi pribadi ya. Apalagi kalau sekarang ini kan udah gue customize dengan nama gue sendiri di bagian belakang tuh. Jadi keuntungannya adalah ini bisa jadi kenang-kenangan buat kalian. Jadi lo bisa cerita, ini baju balap itu gue pakai pada saat gue masih muda, saat gue track day gitu, dibanding kalian beli yang udah jadi atau bahkan yang enggak di personalize atau yang udah jadi gitu. Jadi menurut gue ini semua worth it kok untuk dibeli, untuk keselamatan kalian, untuk kenyamanan kalian, untuk personal collection. Jadi buat kalian yang untuk track day pengen suka kebut-kebutan, arahin ke arah yang benar. Menurut gue investasi ini cukup oke. Stay safe di jalan. Sampai ketemu lagi di next video.